Jangan hanya menjadi seniman petualang yang inginnya cuma korupsi, memanfaatkan anggaran-anggaran pemerintah masuk kantong pribadi. Situasi eksternal di luar panggung pertunjukan kami itu adalah sumber inspirasi yang menaburkan ide-ide yang memberikan energi untuk permainan. Selalu begitu. Jadi mau ada pemilu atau tidak ya tetap kami akan selalu responsif pada hot news yang terjadi di masyarakat. Karena para pemainnya komedian-komedian yang apalagi juga ceritanya itu sangat terbuka, memberikan ruang-ruang kemungkinan untuk improvisasi. Jadi ada pemilu, ini bukan semata-mata karena pemilu. Tanpa ada pemilu pun ya kami performance Indonesia kita. Berarti ini sudah konsisten sejak awal, tidak hanya menjurus ke politik saja, Mas? Ya seperti yang kawan-kawan lihat di Indonesia kita lah. Hot news yang berada di dalam realitas sosial di luar panggung pertunjukan. Itu inspirasi kami. Ceritanya bisa legenda tradisional, ceritanya bisa dunia persilatan, bisa apa saja, bisa tentang percintaan, tapi konten bisa macam-macam. Ini kan mencoba mengangkat kembali sosok legend Sawung Jabu, tahun kemarin sosok Nurdian Darno. Kedepannya next apakah ada sosok yang akan diangkat dan bagaimana upaya untuk mengelaborasikan dalam sebuah pertunjukan? Oh banyak tokoh-tokoh yang perlu kita hormati, kita muliakan itu. Ada Mas Putu Wijaya, ada Rendra, ada Iwan Fals, ada macam-macam lah. Kita tinggal memilih yang berkenan, diajak kompromi, karena ini bukan profit making, ini apresiasi culture. Kalau saya diminta secara komersial, ya pasti saya nggak mampu. Tapi kalau dari keluarganya membuka diri untuk diberi apresiasi, ya kami senang kalau diberi kesempatan untuk menafsir karya-karya para leluhur ini. Berarti Calon Lawan ini adalah tafsiran dari karya Sawung Jabu atau merayakan karya? Merayakan karya. Jadi lagu-lagu yang kita mainkan dalam pertunjukan ini nanti semua lagunya Mas Jabu. Yang bisa disambung-sambung oleh Agus Nur sebagai penulis cerita, disusun menjadi segmen-segmen adegan yang menjadi cerita yang bagus. Jadi lagu-lagunya Mas Jabu itu menjadi latar ya, latar pengiring cerita di dalam. Bukan latar, bagian integral dari pertunjukan. Oke. Dan ide cerita pun sumbernya dipancing oleh lagu yang diciptakan Jabu. Sebuah produk kebudayaan, produk kesenian yang berkualitas itu selalu mampu memberikan energi dan inspirasi menjadi karya yang lain lagi. Bagaimana melihat sekarang generasi karena sesuai dengan sistem yang berusaha sekarang? Ya kalau dibandingkan zaman saya muda sekarang jauh lebih baik. Sekarang fasilitas infrastruktur kesenian di setiap daerah relatif sudah ada, disiapkan oleh pemerintah, ekosistemnya sudah terbangun, mengakses sumber-sumber dana relatif lebih mudah. Sekarang ada dana-dana dari Direktorat Kebudayaan yang dibagikan, ada dana abadi yang setiap tahun bisa diakses untuk kegiatan-kegiatan berkesenian. Oh itu tidak pernah ada di zaman saya, hari ini jauh lebih baik. Itu kalau dari pandangan pemerintah tidak ingin melakukan generasi muda sebenarnya itu berbeda dengan misalnya dulu Putu Wijaya berangkat dari yang ada atau slogan-slogan seperti itu. Dan waktu itu memang harus pakai ideologi berangkat dari yang ada, bahwa memang tidak ada. Sekarang kan ada. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan fasilitas itu? Yang penting etos. Semua dalam etos berkarya, bukan berpetualang untuk ngerampok dana yang tersedia.
Mas Butet, saran untuk atau nasihat untuk para generasi muda teater Indonesia saat ini dari Mas Butet dengan ketersediaan yang tadi Mas Butet ceritakan. Manfaatkan seluruh fasilitas infrastruktur berkesenian sebaik-baiknya. Jangan kawan-kawan seniman muda hanya berpetualang. Jangan hanya menjadi seniman petualang yang inginnya cuma korupsi, memanfaatkan anggaran-anggaran pemerintah masuk kantong pribadi. Jangan. Itu kejahatan. Jadi betul-betul manfaatkan, karena ini sebuah kemewahan hari ini yang tidak kami punyai di masa lalu.